Nah, sekarang ini berbicara mengenai LDR atau long distance relationship bukan hanya terjadi pada pacar, tapi juga bisa terjadi pada hubungan orang tua dengan anak. Saking jauhnya, maksudnya bukan karena jarak yang jauh, tapi hubungannya yang jauh membuat anak itu mungkin jadi kurang perhatian. Mereka mencari-cari role model Jawaban di luar, sendiri kali ya. mencari coachnya di luar, mencari bagaimana sih tren yang sebaiknya di luar, sampai akhirnya terjadi sebuah hal yang tentunya juga sekarang ini sedang marak dibicarakan, keluarnya sebuah video dewasa dari anak SMP. Ini hal yang tentunya juga sedang ramai dibicarakan. Nah, berbicara mengenai hal tersebut, kita akan tanyakan kepada orang yang berkompeten menjelaskan di bidang ini. Seorang psikolog cantik yang akan bersama-sama kita hari ini. Dia adalah Elizabeth Santosa. Lizzy adalah seorang psikiater yang kebanyakan mengurusi untuk perkembangan atau juga mungkin anak-anak manusia. Yang bukan manusia udah ngerti. Nah, sebelum kita beranjak ke pembicaraan lebih lanjut, Lizzy, Lizzy aja ya. Sebenarnya kalau anak itu kalau buat kamu tuh seperti apa? Anak dulu deh. Anak buat saya ya anak kita ngomongin kalau dalam istilah psikologi ada usianya 0 sampai 5 is the golden age. Nanti 5 sampai let's say pra remaja itu punya masa sendiri. Jadi di mata saya anak itu kita lihat dulu masa-masanya itu di mana. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara treatment kepada anak tergantung dari usianya masing-masing. Ya, nah, lebih detail yang lebih dalam kita akan ngobrol dengan Lizzy. Tapi tentunya jangan kemana-mana, hanya di sini di Tonight Show. Nah, sekarang ini kita masih bersama Lizzy dan masih akan berbicara mengenai anak gitu ya. Tadi usia anak bisa digolongkan ketika golden age itu 0 sampai 5, berikutnya pra remaja juga treatmentnya beda lagi. Berarti anak saya masih anak telur emas dong? Kenapa memang? Baru belum nyampe 5 tahun. Belum sampai 5 tahun, masih mas-masnya nih, harus diperhatiin. Ibunya itu jangan keluar-keluar mulu. Ibunya kerja. Ibunya di sini. Nah, sekarang kita mau tanya dulu, perbedaan mendidik anak zaman dulu dengan sekarang metodenya gimana sih kalau pandangan Lizzy? Zaman dulu itu orang tua lebih otoriter, anak lebih manut gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang saya ngelihat banyak mama papa kerja, jadi anak itu kayak jadi pelampiasan. Jadi kalau udah kerja nanti beliin mainan, rasa bersalah sering ada kan, ya kan, suka-suka ada. Nah itu membuat anak-anak zaman sekarang tuh apa ya, pola asuhnya tuh permisif. Jadi mereka mau-maunya sendiri. Mau tidur jam 8, kalau dulu kan kita takut. Ada orang tua bilang, tidur, belajar. Sekarang saya lihat banyak klien saya datang ke saya bilang, Bu ini gimana ya tidurnya baru jam 11 malam, kadang jam 12 malam. Kadang anak saya tidur pas saya mau berangkat kerja. Loh. Terus malam ngapain? Kadang. Makanya. Nah ini jadi justru lebih bagus dulu atau sekarang berarti? Lebih bagus dulu dibanding sekarang kalau saya melihat ya, dilihat dari karakteristik generasinya Mas Ari. Jadi kalau generasi dulu mungkin oke. Nah kalau sekarang, generasi sekarang menurut saya hati-hati. Ya, banyak orang tua tuh suka ngerasa bahwa Google, kalau anak dikerasin nanti trauma. Jadi begitu ketakutannya sehingga anak dibiarkan begitu saja. Ya, jarang sekarang saya lihat anak-anak yang punya jam tidur yang benar begitu. Jam tidur, jam makan, kemandirian tuh jarang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak yang jam tidurnya benar gitu ya, nggak belajar ada jam-jamnya, itu saya salut. Karena sekarang udah jarang ditemukan Mas Ari kayak gitu. Disiplin susah. Disiplin seperti itu susah ya? Iya. Tapi sebenarnya pengaruh nggak sih pendidikan terhadap masa anak-anak kemudian ke remaja, ke masa dia? Sangat pengaruh. Itu linknya di mananya tuh yang membuat mereka jadi, misalnya remajanya pasti nggak akan bagaimana kalau kecilnya seperti apa? Jadi kalau anak-anak tuh ibaratnya kertas kosong. Jadi apa yang membentuk mereka saat ini itu adalah pengalaman masa lalu. Jadi kalau anak sekarang ada yang baik, ada yang rusak, ada yang melakukan apa ya namanya kenakalan remaja, itu pasti ada pengaruh pengalamannya, dan pengalamannya paling besar di mana? Di rumah. Di rumah. Nah sekali, berarti itu dari observasi mereka sendiri terhadap apa yang terjadi di rumah gitu ya. Tapi emang kesalahan
kesalahan apa sih dari cara mendidik anak gitu bagi orang tua yang sebenarnya kita nggak sadar ini salah loh sebenarnya yang paling banyak sering dilakukan. All due respect untuk semua orang tua, didik anak susah banget, bener gak sih? Ya, mau lihat bukunya mau gimana tetap aja susah. Kesannya kayak kita tahu-tahu teori tapi kita ngejalaninnya susah. Nah menurut saya orang tua pasti tahu yang terbaik buat anak. Cuman kesalahannya adalah kadang-kadang kita dikontrol oleh anak. Ya, misalnya banyak banget klien misalnya ngomong gini, Mbak Lizzy, ini anak saya kok suka anggot-anggotan, suka marah-marah gitu. Terus kamu apain gitu ya enggak? Ya bingung. Jadi orang tua tuh banyak kelabakan sama anaknya. Nah saya ini orang tuanya yang mana? Gitu. Yang ngatur di rumah itu siapa? Orang tua apa anaknya? Nah itu dia harus diputar lagi. Orang tua adalah sosok yang sebagai coach. Coach bukannya otoriter ya, bukannya presiden harus ditakutin, tapi coach dia adalah pembimbing pengarah. Nah anak mengikuti. Nanti talinya kalau anaknya makin lama makin besar dari 0 sampai 5. Kan kita ngarahin ya. Mulai 6, 7, mulai bisa bilang saya mau ini, saya mau itu. Nanti makin besar udah remaja, wah susah tuh. Udah punya maunya sendiri. Di situ kekang orang tua harus semakin berkurang. Di zaman milenial seperti sekarang kan segala informasi itu mudah didapat. Setelah anak itu beranjak remaja, mereka mencari informasi yang kemudian didapat dari sosial media, dari internet, kemudian juga dari teman-temannya. Akhirnya dapat informasi kadang-kadang nggak cuma yang benar, tapi banyak juga yang salah. Nah, apakah peran coach dari masa kecil itu juga berpengaruh untuk menahan mereka untuk mendapatkan informasi-informasi yang mestinya tidak diresapi, diabsorb sama mereka, kemudian dilaksanakan. Kan kebanyakan kayak gitu. Kalau orang tua menjalankan peran coach dengan baik, artinya dalam peran coach itu kita bukan hanya mengarahkan, tapi ada caranya. Ya, mama, aku besok mau jadi chef, les dong, gitu. Kamu lihat di mana? Di TV. Semua teman-temanku pengen jadi chef. Nah itu peran orang tua adalah menggali dengan pertanyaan terus supaya anak berpikir kritis. Kalau orang tuanya berpikir kritis dengan mengarahkan anak, nanti jadi besar juga ada informasi benar, wah hoax. Ada informasi ini dia bisa pilah-pilah. Nah itu semua dimulai berpikir kritis dari peran coach yaitu si orang tua. Jadi nggak boleh terlalu kesenangan. Ma mau jadi chef? Oh iya jadi chef gitu. Benar. Apa ditanya-tanya sebenarnya apa gitu kan? Kenapa kamu mau jadi chef? Kenapa gitu kamu ya? mau jadi chef? Oh, iya. Jadi sebenarnya sekarang kan apalagi remaja ya, itu mereka ngerasa bahwa pergaulan itu bagian dari tren. Apakah itu juga yang membuat mereka kadang-kadang ada nggak yang setelah mereka remaja mereka memiliki coach baru, yaitu temannya atau role model dia yang menurut dia lebih masa kini menurut mereka, bisa nggak terlepas itu linknya dengan orang tua? Coach itu akan selalu sama biasanya sih ya, satu orang membekas, bisa juga jadi temannya. Tapi pada saat remaja perlu diingat bahwa karakteristik remaja itu memang mereka butuh pengakuan bukan dari orang tua. Kayaknya kalau ditemani orang tua ke sekolah tuh, mama udah masuk mobil deh, jangan cium-cium gitu ya kalau misalnya di sekolah. Makanya saya puas-puasin sampai sekarang. Puas-puasin sekarang. Ya, okay. Nah, menurut saya remaja itu butuh pengakuan lebih banyak dari teman-temannya. Mereka cenderung akan melakukan banyak hal agar diterima teman-temannya. Oh, tapi kalau secara general kan anak biasanya emang lebih dekat sama ibunya gitu kan. Dan belum tentu. Biasanya secara general. Kasian nih laki-laki. Nah, peran ayah gitu gimana nih? Ayah dan ibu saya ngelihat semua perannya sama. Ya, kalau mau dilihat dari zaman dulu, ya berarti kita kehilangan peran ayah dong ya. Ayah kerja, mama di rumah. Tapi hari gini mama di rumah, terus bapak gimana kerja? Lalu siapa di rumah? Pembantu. Jadi menurut saya dengan zaman sekarang ini kalau istri bekerja, mau ya suami atau ayah ya ikutan juga gantian. Si istri bekerja nih keluar gitu ya, nanti bilang Pak mau pulang malam ya si papanya jaga anak-anak. Nah kembali kepada setiap anak harus memiliki coach gitu, maka kebanyakan mereka memiliki coach. Itu coach itu bisa dipegang oleh siapa aja jadi ya? Coach dalam hidup bisa jadi siapa saja. Orang sukses, orang paling champion itu semua di belakangnya pasti ada coachnya. Coachnya itu bisa jadi orang tuanya, bisa jadi pamannya, uncle-nya, gurunya masih kecil. Nah ini orang-orang coach ini sesuatu yang didengar anak itu dan diingat kata-katanya sampai dia besar. Nah, berarti ini bisa siapapun juga. Kita punya coach dalam hidup. Anda mungkin atau Mbak Hesti, saya ya punya juga gitu. Nah tapi yang paling penting adalah kalau bisa jangan cari coach di luar gitu kalau bisa jadi orang tuanya. Ya, orang tua harus memainkan peran sebagai coach, yaitu selain mendidik anak, mengarahkan ya,
tapi juga pendengar yang baik. Nah, orang tua sudah jadi mendengar yang baik belum akan keluh kesah anaknya. Nah, itu Oh, berarti akan lebih baik lagi jika peran coach itu diambil alih oleh orang tua. orang tua. Nah sekarang nih kebetulan juga yang menyaksikan Tonight Show adalah kebanyakan papa-papa keren. Seperti halnya yang lagi duduk di bangku hitam dengan dasi coklat ini. Nah kira-kira para pria-pria ini resepnya apa agar bisa menjadi coach yang benar-benar dibawa sampai dia besar nanti, remaja sampai dia besar nanti, bahkan sampai menikah dia tetap masih coachnya adalah ayahnya sendiri. Apa tuh yang harus dilakukan para pria ini? Satu, quality time. Ya kita bisa paham kalau zaman sekarang orang tua bekerja, papa bekerja nggak banyak waktu. Tapi waktu quality time adalah ketika Anda anak sama anak Anda, singkirkan handphone. Nah itu sampai sekarang kita lihat ya. Oh jadi handphone, apa aja gitu, gadget-gadget itu? Nggak usah lama deh, nggak usah. Kita tahu kadang-kadang ada kerjaan lah di telepon. Just close. Fokus aja, 30 menit aja udah bagus bisa sama anak gitu. Anak ngomong kadang-kadang kan suka gini. Sambil gendong tetap aja iya nah ya. Ya, ma, atau pa. Ya gitu, padahal lagi sibuk banget. Nah, itu. Ini handphone udah seperti ketergantungan buat setiap orang, apalagi mungkin pria-pria bekerja. Jadi kayak anak-anak ketiganya kayak kalau punya anak dua. Bisa jadi lebih emas dibanding anak-anaknya, karena anak-anaknya mau ngapain dia sampai nggak peduli gitu ya. Tapi untung saya tidak termasuk seperti itu. Saya kalau di rumah, handphone saya tutup. Handphone istri saya maksudnya, maksudnya tetap nyala. Tapi ini merupakan inputan buat semuanya. Jadilah coach dalam hidup setiap anak itu adalah Anda sekalian yang menjadi orang tuanya. Saya akan menanyakan satu hal sebagai penutup ya. Kira-kira misalnya ada anak-anak yang sampai kehilangan sosok orang tua sebenarnya. Selain ibaratnya kan mereka orang tua adalah melahirkan selesai. Itu impact-nya seperti apa ketika anak itu remaja? Kehilangan sosok orang tua nggak apa-apa. Yang penting nggak kehilangan sosok coachnya itu. Kalau coachnya nggak ada kadang-kadang ada orang tuanya, tapi kayak kehilangan arah. Mama papa masih hidup, tapi nggak memainkan peran coach. Lalu apa yang terjadi sama anak-anak? Ya banyak sekali. Mereka akan cari di mana? Di tempat lain. Nah lucu ya, banyak orang bilang orang tua itu harus kasih perhatian. Begini loh, Bapak Ibu, perhatian itu penting sekali. Ya, tapi peranan seorang coach itu jauh lebih penting. Itu yang dicari. Nah, walaupun Anda kadang-kadang sibuk bekerja, nggak usah khawatir. Asalkan Anda punya spend quality time dan Anda bisa menjadi coach di mata anak-anak Anda, anak-anak Anda pasti ibaratnya take off atau misalnya dia melewati masa remaja, ya syukur-syukur nggak ada masalah begitu. Tapi kalau yang udah nggak ada coachnya, cari di mana? Temen atau informasi yang salah, seperti yang tadi Mas Ari katakan. Oh gitu, makanya kita jangan sampai. Perhatian memang penting, tapi yang paling penting adalah peranan. Yes. Iya luar biasa. Tepuk tangan buat Lizzy. Berikan informasi yang luar biasa di sini. Thank you. Makasih banget. Thank you. Luar biasa. Kalau ketemu psikolog cantik kayak gitu, kayaknya kepengen lama-lama ini ya, apa namanya, curhat gitu ya. Oh curhat boleh. Boleh ya? Nanti Bukan ya. sama kamu ke psikolog aja bukan. Nah, jangan sampai kita yang sudah punya anak atau sudah berkeluarga, itu justru menjadi orang tua cadangan bagi